Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di awal Desember dalam suasana Natal yang kita akan rayakan, bahwa damai Allah, damai sejahtera, itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita dalam menyambut Natal. Dan tema pada bulan Desember ini yaitu mengenai damai yang melampaui segala pengertian. Nah, damai seperti apa yang melampaui segala pengertian? Kalau kita baca di dalam ayat pokok kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan supaya damai sejahtera itu bisa melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran kami semua, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami yakin sidang jemaat pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Allah tentang damai yang melampaui segala pengertian. Kalau kita lihat damai di dalam Filipi 4 ayat 7, kita baca sama-sama sebagai berikut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu. Melampaui segala akal, saudara. Jadi kalau kita lihat beberapa pengalaman, kalau kita lihat ada seorang ibu yang baru ditinggal oleh suaminya. Tentu dalam keadaan duka yang sangat luar biasa. Dan ketika dalam keadaan duka tersebut, ibu itu seorang pekerja juga. Bahkan perusahaannya juga goyang dan dia juga kena PHK. Nah, kita bayangkan dalam keadaan duka yang begitu dalam, dia juga kena PHK, tidak dapat bekerja lagi. Tentu ini membuat hidup menjadi frustasi, saudara. Berat. Tetapi kalau kita lihat keberadaan ibu ini, dia tetap tenang. Bahkan dia katakan, saya tahu Tuhan akan tetap memegang hidup saya. Bahkan orang-orang, teman-temannya tentu sangat bingung, saudara. Bagaimana mungkin mereka bisa tenang dalam situasi hidup seperti itu? Tetapi ia jawab, saya juga tidak mengerti secara logika. Tetapi hati saya dijaga oleh Tuhan. Hati saya tetap penuh sukacita. Nah, itulah damai yang melampaui pengertian. Manusia tidak bisa mengerti, saudara. Tapi dia dapat mengalami damai yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dialami. Dan apa yang dialami ibu ini luar biasa. Itulah di luar akal pikiran. Dalam keadaan tertekan, ia tetap tenang. Dia damai dalam kehidupannya. Kalau kita lihat pengertian dalam Filipi 4 ayat 7, arti kata damai, pengertian dalam bahasa Yunani kata damai adalah eirene. Nomor 1 eirene. Eirene katakan damai sejahtera. Artinya ketenangan yang bukan karena keadaan baik, dia tenang walaupun dalam keadaan susah. Tetapi karena hubungan dia dengan Allah yang sangat teguh, yang sangat dekat, melekat kepada pokok anggur. Yang kedua dikatakan damai
sejahtera itu dalam bahasa Indonesia katakan hiperehosa, hiperehosa. Artinya melampaui, melebihi, di atas artinya damai Allah. Lebih tinggi dari analisa manusia. Tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibatasi oleh situasi. Ya, maka dikatakan hiperehosa, ya, melampaui, melebihi segala pikiran. Yang ketiga dikatakan artinya adalah pororeo. Pororeo artinya menjaga, melindungi, mengawal. Itulah kata-kata militer, saudara ya, seperti pasukan yang menjaga kota. Damai Allah bekerja seperti penjaga ilahi atas hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita dijaga oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi artinya damai itu bukan perasaan hanya pasif, tetapi pelindung yang sangat aktif. Maka ibu itu bisa tenang. Ya, ketika menghadapi badai yang begitu rupa, dia tetap yakin Tuhan akan memelihara dan menjaga. Pertanyaannya, mengapa damai Allah melampaui pengertian? Ya, karena yang pertama tentu karena damai Allah tidak bergantung dalam keadaan atau situasi. Manusia berkata, saya damai kalau masalahnya beres. Tapi kalau masalah belum beres, boro-boro ada damai, saudara. Itulah orang dunia. Tapi Tuhan berkata, saya memberikan damai meski masalah belum selesai. Damai Allah, ketenangan hidup saudara, melampaui segala akal pikiran. Itu Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, apapun keberadaan hidup kita dalam dunia yang sangat keras ini, keadaan yang belum menentu, tapi firman Allah katakan, Tuhan memberikan damai sejahtera melebihi segala pengertian dan pemikiran saudara dan saya. Bahkan yang kedua dikatakan, karena damai bekerja dalam hati dan pikiran. Sering masalah terbesar bukan keadaan, tapi pikiran yang membuat hidup kita gelisah, saudara. Orang yang hatinya tetap tertuju kepada Tuhan, dia akan memberikan damai yang sempurna. Kalau kita mengharapkan tertuju hidup kita kepada Tuhan, damai yang sempurna itu Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Dalam Yesaya 26 ayat 3 juga dikatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. Bahkan dikatakan yang hatinya teguh. Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bahkan yang ketiga, ya, damai melampaui pengertian. Yang ketiga dikatakan karena Roh Kudus adalah sumber damai. Haleluya. Kenapa di atas pengertian saudara dan saya? Damai yang diberikan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah sumber damai. Roh Kudus sumber damai. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Damai bukan dipaksakan, tapi dihasilkan oleh kehadiran Roh Kudus. Undang Roh Kudus dalam hatimu. Biarlah saudara penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan pasti damai sejahtera menjadi bagian hidup saudara. Makanya damai yang Tuhan berikan itu melebihi akal dan pikiran kita. Bagaimana kita bisa mendapat damai yang melampaui pengertian itu?
Bagaimana kita bisa mendapatkan damai yang melampaui segala pengertian? Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana bisa melampaui damai yang melampaui pengertian itu? Pertama, jangan khawatir. Arahkan hidup saudara kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran itulah yang mencuri damai dalam hidup kita. Berdoalah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan firman Allah katakan yang ketiga, penuhi pikiran dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Sebagai ayat terakhir dikatakan Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itulah yang membuat damai di atas pengertian kita, saudara dan saya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Damai Allah telah menyertai kehidupan kami. Kami percaya kalau Roh Kudus memenuhi hidup kami, damai sejahtera akan melampaui pikiran kami. Ada ketenangan, ada sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami yakin sebelum kami beraktivitas, Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.